Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa sayyidil habib Umar wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Alhamdulillah minal aidina wal faizin. Kita ucapkan minal aidin wal faizin atas kedatangan tahun baru Hijriyah, tahun barunya Islam, tahun barunya umat Islam, yang dimana dengan tahun baru Hijriyah lah kebangkitan Islam dimulai dengan hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju ke Madinah. Mudah-mudahan dengan tahun baru Islam yang baru kita masuki ini, mudah-mudahan semakin meningkat iman kita kepada Allah. Di mana tahun kemarin kita sering meninggalkan sholat, insya Allah tahun ini semakin rajin sholat. Tahun kemarin kita malas sholat berjamaah, mudah-mudahan tahun ini kita semakin semangat sholat berjamaah. Tahun kemarin kita nggak pernah membaca Al-Quran, mudah-mudahan tahun ini kita sering membaca Al-Quran. Tahun kemarin suami-suami sering meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya, mudah-mudahan tahun ini semakin perhatian kepada istri dan anaknya. Tahun kemarin seorang istri sering durhaka kepada suaminya, mudah-mudahan tahun ini semakin hormat dan berbakti kepada suaminya. Dan kita doakan mudah-mudahan tahun ini kampung kita ini khususnya dan negara secara umumnya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur
dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kalau kita sedikit membahas tentang bagaimana hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah Nabi itulah permulaan di mana manusia semakin sadar dirinya manusia. Sebelum hijrahnya Nabi, banyak manusia tidak sadar dirinya manusia. Dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak manusia sadar dirinya adalah manusia. Sekarang semakin dekat dengan kiamat, semakin banyak orang tidak sadar dirinya manusia. Contoh, kalau kita nggak pernah ibadah, menjalankan maksiat terus menerus, taubat nggak pernah kita laksanakan, salawat ke Nabi jarang kita ucapkan, apakah kita sadar diri kita sebagai manusia? Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia mendapat gelar manusia karena dia itu sadar dirinya manusia. Dan dia tahu adalah salah satu turunan Nabi Adam, di mana dari Nabi Adam ada manusia terbaik dunia akhirat, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin disebut sebagai manusia, jangan jauh dari manusia yang sempurna, yaitu Rasulullah. Bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana semangatnya Nabi, bagaimana tutur katanya Nabi, bagaimana kelembutannya Nabi. Jika kita ikuti, kita baru disebut sebagai manusia. Jika kita lupa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan disebut seorang muslim, disebut manusia pun tidak pantas. Karena Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Anak Adam ciptaan Allah paling sempurna. Tapi kesempurnaan anak Adam tidak akan sempurna kalau tidak mengikuti manusia sempurna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi, kita jadi manusia. Kalau sudah jadi manusia, insya Allah kita akan disebut sebagai orang yang beriman. Jika sudah beriman, insya Allah naik tingkat menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jika sudah bertakwa, insya Allah surga kita masuk tanpa dihisab. Semua dimulai mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kitab yang kita sedang bahas di majlis kita ini, di mana terakhir kita sampaikan itu, Sahibul Musannif rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya, wa idza talabtal khairi kullihi faqul Allahumma inni as'alukal mutaba'ati li rasulika sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'al. Jadi kata mu'allif al-kitab, seorang alim, seorang wali, seorang zahid, seorang ulama besar dari Mesir, beliau menyebutkan, jika seorang hamba ingin disebut sebagai hamba yang baik, jangan pernah lupa berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah supaya hati kita, jiwa kita, perasaan kita, akal kita selalu mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan maupun perbuatan. Kita cobalah dimulai dari hal sepele. Saya bilang, kalau ingin kita ini disebut oleh Nabi dan dikenal oleh Nabi, coba hal-hal yang keseharian kita lakukan, kita sertakan Nabi Muhammad di situ. Nanti habis majelis suka ada makan kan? Ala kadarnya, alhamdulillah, rezeki dari Allah. Ketika kita makan dengan tangan yang kanan, niatin tuh dalam hati, ya Allah, saya makan dengan tangan yang kanan karena ngikutin kekasihmu Muhammad. Ketika minum dengan tangan yang kanan, ya Allah, saya minum ngikutin Habibina Muhammad. Ketika makan seadanya, tidak pernah berebut, ingat dalam hati saya mengikuti Nabi Muhammad.
Ketika mau tidur berdoa, niatkan bahwa saya ngikutin Nabi Muhammad, baru ada pahalanya. Nyambung kita bersama Nabi Muhammad. Insya Allah yang hadir semua makan pakai tangan kanan, cuman suka kagak diniatkan. Kalau makan tangan kanan, orang kafir juga banyak makan pakai tangan kanan. Yang bedakan kita orang Islam harus istisyar. Harus masukin di hati yang saya lakukan semua ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru nyambung kita bersama Nabi. Orang yang pikirannya hanya Nabi, mustahil nggak bisa mimpi Nabi Muhammad. Coba hal-hal sepele seperti itu. Masuk rumah dengan kaki yang kanan, niatin ngikutin Nabi. Masuk kamar mandi dengan kaki yang kiri, niatin ngikutin Nabi. Masuk masjid dengan kaki yang kanan, ingatin apa? Ingat saya ngikutin Nabi. Nyambung kita bersama Nabi. Itulah yang disebut idza ahabba imra'an syai'an katsura min dzikrihi. Jika seseorang cinta dengan seseorang, akan sering dia ingat, bahkan namanya selalu ada di pikirannya. Kalau kita ngaku cinta Nabi, Nabi selalu ada di pikiran kita. Ketika kita bertindak, apakah tindakan saya ini membuat Nabi Muhammad senang atau tidak senang? Jauh kalau langsung kepada Allah gitu. Salah kalau ada orang Islam bilang apa-apa langsung kepada Allah tanpa Nabi Muhammad. Gak bisa. Kunci untuk mencapai kepada Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Gak bisa tanpa Nabi Muhammad. Makanya di situ kata Nabi SAW, semua orang akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Bingung Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, siapa yang nggak mau masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada saya, ngikutin saya, dia akan masuk surga. Dan orang-orang yang tidak mau ngikutin saya, dia nolak masuk surga. Jadi Nabi Muhammad lagi. Nabi nggak bilang yang taat kepada Allah masuk surga, yang nggak taat kepada Allah masuk neraka. Tapi semua dikaitkan kepada dirinya sallallahu alaihi wasallam. Karena gerbang semua dari Nabi, nggak ada jalan lain. Mau kita bahas wali manapun, sebesar apa makam kewaliannya, nggak mungkin dia dapat kewalian kalau bukan dari satu titik dari sekian titik dari cahaya Nabi Muhammad. Nggak mungkin. Orang jadi wali benci Nabi, kagak mungkin bisa. Orang jadi wali nggak pernah salawat, nggak mungkin bisa. Orang jadi wali nggak pernah tahajud, nggak mungkin bisa. Kalau wali-walian banyak. Sekarang kan setiap orang yang ngaku wali aja udah. Bikin padepokan, piara jin 3 ekor, saya wali. Setiap orang bisa piara jin ya. Wali itu nggak pakai ngomong dirinya wali. Wali itu sikapnya, perilakunya membuat orang awam berkata fulan bin fulan wali. Saking solehnya, saking sopan santunnya, saking akhlaknya, saking ilmunya, orang lain bilang dia wali. Bukan dia ngaku wali. Penting pakai imamah besar, punya tongkat, saya wali. Kagak bisa, nggak ada wali ngomong begitu. La ya'rafil wali illal wali. Nggak ada orang kenal wali kecuali sesama wali. Orang awam bilang, murid guru saya wali nih. Ya, muridnya. Orang lain belum tentu tahu bahwa dia sebagai wali. Makanya nggak ada gerbang kecuali dari Nabi. Maka disitulah minta sama Allah bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man arada dzalika, jika Anda ingin mendapatkan anugerah dari Allah supaya bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan maupun perbuatan, maka kunci utamanya bi'adam dzulma li'ibadillahi fi a'radihim wa ansabihim. Jangan pernah berbuat zalim kepada manusia. Kita berharap bisa mengikuti Nabi, tapi zalim sama orang nggak bisa. Karena Rasulullah jauh daripada kezaliman. Maaf, Nabi negur sahabat
negornya adalah negor biasa, tapi Nabi menganggap itu kesalahan besar. Nabi pernah mau naik ke atas untanya, kakinya diinjak tidak sengaja oleh sahabat. Nggak sengaja. Nabi cuma bilang, "Hai fulan, kaki Anda nginjak kaki saya." Pas dilihat, astagfirullah, nginjak kaki Nabi dia. Dia minta maaf, nangis sampai pergi jauh. Nabi dengan para sahabat ngumpul. Tiba-tiba Nabi nanya, "Fulan bin Fulan mana kok tidak terlihat?" Kata sahabat, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasul, Fulan bin Fulan sedang duduk dengan unta dan kuda kita." Kata Nabi, "Kenapa duduk dengan unta dengan kuda? Suruh duduk bersama kami di sini." Disamperin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ditanya, "Wahai Fulan, kamu dipanggil oleh Nabi." Kata ini orang, pasti ada ayat turun. Pasti itu ayat berkata saya ahli neraka karena saya nginjek kakinya Nabi. Ketakutan itu orang. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya nggak tahu ada ayat turun atau tidak, saya nggak tahu. Yang jelas Nabi manggil kamu. Kalau kamu cinta Nabi, datang, Nabi manggil. Dia datang di hadapan Nabi langsung nangis begitu dahsyatnya. Kata Nabi, "Kenapa kamu?" "Pasti ada ayat ya Rasul yang membuat saya ini pasti menjadi ahli neraka." Kata Nabi, "Nggak ada ayat yang turun. Nggak ada ayat, nggak ada apa-apa. Justru saya manggil kamu, saya ingin minta maaf. Karena tadi ketika saya bilang angkat kaki kamu, kamu pasti ketakutan. Saya minta maaf atas ucapan itu. Dan permohonan maaf saya, tolong para sahabat kasih dia 30 ekor kambing." Kalau kaki kita diinjak orang, kita bilang, "Maaf Pak, kaki saya diinjak." Dosa gak? Tapi bagi Nabi dosa. Subhanallah. Akhlaknya seperti apa itu Nabi Muhammad? Rasulullah pernah dikasih makanan oleh seorang ibu-ibu. Nih ibu-ibu ngirim anaknya datang ke rumah Nabi. "Ya Rasul, ini masakan ibu saya, tolong dicobain," kata ibu. Kata Nabi, "Terima kasih." Sayyidina Aisyah kan orangnya itu, istrinya Nabi itu sangat cemburu luar biasa. Itu makanan dipukul dari tangan Nabi sampai jatuh. Sama Nabi bilang sama ibunya, "Terima kasih, makanannya sudah diterima." Sama Nabi tutup pintu, sama Nabi diambil makanannya dan dimakan. Padahal sudah jatuh ke tanah. Itu akhlak Nabi itu. Kalau kita dikasih makan atau pulang dari tahlilan, bawa berkat, sampai rumah ribut sama istri, berkat yang kita bawa ditumpahin sama istri, bagaimana coba? Perang dunia ketiga di rumah itu. Nabi nggak marah, dimakan sama Nabi. Bahkan kalau lagi duduk dengan Sayyidina Aisyah, lagi ngobrol biasa, bercanda, Nabi suka angkat tangannya. Dia doakan, "Wahai ya Allah, ampunilah dosa-dosa istriku Aisyah. Angkat derajatnya, masukkan dia ke dalam surga." Luar biasa Nabi. Sampai Sayyidina Aisyah sampai malu dan senang karena didoakan sama Nabi. Kata Sayyidina Aisyah, kata Nabi, "Kamu senang saya doakan?" "Senang ya Rasul, itu doa saya buat umat saya setiap hari." Udah sepantas saya kita ikutin Nabi ya. Nabi seumur hidupnya mendoakan kita supaya kita semua masuk surga. Cuman tidak akan tercapai kalau kita berbuat zalim. Jangan pernah nyakitin manusia. Urusan kita dengan Allah cepat lunasnya. Dosa banyak, istighfar, Allah ampuni. Bahkan kata Nabi, Allah cinta kepada hambanya melebihi cinta seorang ibu terhadap anaknya. Cuman kalau sama manusia repot. Mau kita ahli ibadah nyakitin hati orang, nggak ada artinya kita ibadah. Ini bukan buat hanya perempuan, laki juga. Akhir zaman laki juga demen atau suka ngerumpi. Paham ngerumpi? Paham kan ngerumpi? Dulu yang biasa ngerumpi siapa? Perempuan dulu. Ngobrol-ngobrol. Kamu tahu gak si Anu? Kenapa? Sombong. Kalau datang majelis pakai gelang banyak, oh jadi riba dah. Itu dulu. Kalau sekarang laki begitu juga.
Maka hati-hati, jangan pernah kita ngambil hak orang dengan kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Jika terjadi, saya pernah nyakitin hati orang, saya pernah ghibah. Bagaimana cara saya minta ampun sama Allah? Minta ampun syarat utamanya adalah kita minta maaf langsung. Hai fulan, saya pernah ghibah. Kamu bisa maafin saya gak? Kata ulama, jika itu permohonan maaf tidak akan tercapai, kalau saya minta maaf langsung pasti marah dia. Soalnya orangnya temperamen, cepat emosi. Jangan minta maaf langsung. Cukup Anda taubat dan sebut dia dengan kebaikan. Kalau bisa minta maaf langsung lebih baik. Cuman kalau khawatir dia marah, jangan minta maaf langsung, tapi ucap yang baik-baik untuk dirinya. Anda pernah ngatain dia di hadapan siapa? Fulan, fulan, fulan. Ngumpul dengan mereka, bilang fulan bin fulan yang kemarin saya katain dia adalah orang baik. Jadi rubah kata-kata buruk dengan kebaikan dan taubat kepada Allah. Allah baru ampuni dosa kita. Karena urusan sama manusia berat. Berat. Bahkan kalau kita bahas dalam syarah kitab Bidayatul Hidayah, ada hadis sahih di mana Nabi menyampaikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, wahai Mu'adz, setiap doa itu harus dibawa oleh malaikat sampai menembus 7 langit. Cuma terkadang baru sampai langit pertama doa kita itu ditolak, wahai Mu'adz bin Jabal. Kenapa ya Rasulullah? Doa yang Anda panjatkan diiringi dengan dosa ghibah. Hanya sampai langit pertama balik. Makanya banyak orang berdoa, kenapa doa saya nggak diterima-terima sama Allah? Coba introspeksi diri. Sering nggak Anda ghibah? Kadang-kadang kan orang suka berpikir, saya banyak doa, kenapa Allah nggak terima? Dosa kita banyak kepada manusia. Orang yang banyak dosa kepada manusia, sulit doanya diterima. Kalau Anda nggak pernah punya dosa sama manusia, atau sedikit berbuat dosa kepada manusia, itu ada jaminan Anda punya doa jarang ditolak. Maka sama manusia jangan pernah berbuat zalim lah. Kepada hartanya, kepada darahnya, kepada kehormatannya, jagalah sesama manusia. Nabi bilang sesama manusia, berarti muslim maupun bukan Islam. Tapi sesama muslim lebih-lebih. Karena kita adalah keluarga besar. Al-muslim akhul muslim. Jangan pernah nyakitin orang. Dulu Imam Syafi'i, pernah ada orang menghampiri Imam Syafi'i, wahai Imam, kamu itu dihina, kamu dibilang ulama palsu, kamu dibilang sok alim, kamu dibilang sok pinter, kamu dibilang sok cerdas. Habis dikata-katain. Imam Syafi'i jawab apa? Wahai fulan, kalau saya dihina tidak masalah, dan saya nggak bisa sakit hati karena dihina. Karena manusia terbaik seperti Nabi aja dihina, apalagi saya. Manusia seperti Nabi dihina, apalagi saya, kata dia. Jadi sulit bagi saya untuk marah. Itulah akhlak, subhanallah. Maka kita di situ jangan pernah punya perasaan yang tidak kepada sesama manusia. Wa man arada dzalika fa 'alaihi bi'adam dzulmi li'ibadillahi fi a'radihim. Jika ingin perilaku kita sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kunci pertama jangan berbuat zalim kepada hamba Allah. Fi a'radihim, kepada kehormatan mereka, wa ansabihim, ataupun turunan mereka. Kita menghina orang, jauhkan. Suka ada, maaf mungkin terjadi, ada orang nikah karena hamil duluan, akhirnya nikah, anaknya lahir, ribut dengan orang tuanya, kita katain, dasar kamu punya anak juga hasil haram. Itu nyakitin perasaan orang. Dia sudah berbuat dosa, kita yakin Allah sudah ampuni dosanya. Kalau dia sudah taubat, Anda nggak bisa menghina dia. Bahkan zaman dulu ada anak hasil perbuatan zina menjadi wali. Anak hasil zina, itu anak nggak punya dosa. Bahkan dulu ada seorang anak hasil perzinahan menjadi wali.
Gak boleh kita hina orang. Bahkan zaman Nabi terjadi, sahabat lagi duduk, tiba-tiba ada laki perempuan masuk rumah kosong, tidak ada penghuninya. Kata sahabat, wah pasti berbuat yang tidak-tidak ini. Kita lapor ke Nabi. Lapor, ya Rasulullah, kami melihat fulan bin fulan masuk ke rumah tidak ada penghuninya, pasti berzina. Kata Nabi, kalian melihat gak perbuatan zinanya? Enggak sih ya Rasul, kami cuma lihat mereka masuk rumah. Kata Nabi, kalian lihat langsung enggak mereka berzina? Enggak ya Rasul. Kata Nabi, kalian yang saya cambuk, karena kalian membawa berita tanpa ada bukti. Nabi ngajarin ke sahabat jangan pernah su'bon atau menanam keburukan kepada orang lain. Enggak bagus. Kita anggap semua orang tuh orang baik, yang jahat adalah kita. Kan seperti itu. Saya udah bilang berkali-kali. Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad bilang apa? Tariqah kami Bani Alawi, tariqat Bani Alawi itu selalu menunjuk orang lain dengan kebaikan, nunjuk diri sendiri dengan keburukan. Fulan Masya Allah, Fulan Masya Allah. Diri anda, saya banyak dosa. Itu tariqah Bani Alawi. Kalau sekarang kan beda ya. Banyak tariqah-tariqah yang mengatasnamakan kiai besar, nunjuk orang salah semua dia, Masya Allah. Fulan kagak beres, ahli syirik, ahli bid'ah, neraka semua. Sayang, Masya Allah. Ini sih bukan tariqah ini. Ini nggak ada bedanya dengan iblis. Iblis menganggap dirinya lebih baik, yang Nabi Adam dan turunannya tidak baik. Itu bukan tariqah itu. Kita membahas tariqah Naqsyabandiyah ke, Asyadziliyah ke, Al-Idrisiyah ke, Al-Qadiriyah ke, semua tariqah itu muasisnya, pendiri-pendirinya nggak pernah punya perasaan yang buruk kepada orang lain. Makanya tariqah mereka tariqah suci. Cuman banyak orang mengatasnamakan tariqah-tariqah yang suci itu, mereka salah jalan. Justru menghina tariqah yang sudah suci yang ada. Banyak ngaku tariqah Syadziliyah, dalam perilakunya sehari-hari jauh daripada pendiri tariqah Syadziliyah. Ngaku tariqah Naqsyabandiyah, dalam kesehariannya jauh daripada pendiri tariqah Naqsyabandiyah. Perilakunya tidak sesuai, sehingga orang-orang awam menghina tariqah Naqsyabandiyahnya, bukan menghina orangnya. Ini bahaya. Sekarang NU, Nahdlatul Ulama, yang didirikan oleh seorang alim wali, Mbah Hasyim Asy'ari. Sekarang berapa banyak orang mengatasnamakan NU nggak sejalan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Antum kalau baca kitab-kitab Kiai Hasyim Asy'ari seperti apa coba? Seorang alim yang tegas luar biasa. Baca kitabnya beliau. Sekarang banyak orang muncul ngaku NU, padahal jauh dari NU. Bahkan dia kagak paham NU itu apa. Bersandar kepada NU. Orang awam di luar lihat tuh NU sudah nggak baik, padahal NU-nya nggak ada masalah. Ada oknum-oknum mengatasnamakan NU, kan rusak jadi nama NU. Padahal ulama-ulama besar semua itu isinya. Nahdlatul Ulama artinya apa? Kebangkitan ulama. Artinya kalau ulama bangkit, mereka itu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang baik dia bilang baik, yang tidak baik dibilang tidak baik. Sekarang berapa banyak orang ngaku NU, nggak bilang yang baik-baik, yang tidak baik. Justru mereka itu berpolitik dengan atas nama NU. Kan yang rusak nama ulama-ulama besarnya. Sama, saya ngaku sebagai tariqah Al-Qadiriyah. Perilaku kita jauh dari tariqah Al-Qadiriyah. Nggak pernah nyontohin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qaddasallahu sirrah. Nggak pernah. Jauh dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Di mana Syekh Abdul Qadir Jilani orangnya rajin ibadah, tawadhu, zuhud, wara, rendah hati. Ini boro-boro rendah hati. Nganggap dirinya orang alim besar, wali besar, padahal Syekh Abdul Qadir enggak pernah bilang saya ini wali besar. Tapi orang-orang mengakui kewaliannya, bahkan disebut dengan raja para aulia. Maling masuk rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, keluar dari rumah Syekh Abdul Qadir jadi wali. Maling masuk rumah Syekh Abdul Qadir, dia nggak tahu ini rumah siapa. Begitu mau mencuri, Syekh Abdul Qadir baru pulang tengah malam. Dia tahu tuan rumah datang pulang, dia sembunyi di bawah tempat tidur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Dipikir Syekh Abdul Qadir kagak tahu seorang wali mau dibohongin. Syekh Abdul Qadir duduk ke atas kasurnya, duduk bersila, tiba-tiba lagi duduk dalam kondisi begitu, beliau dapat ilham, dapat maqamat, dapat rahasia dari Allah. Tiba-tiba beliau tepuk kasurnya dan dibilang kepada maling di bawah kasur, bangun. Bangun jadi wali dia. Ini Syekh Abdul Qadir yang semacam ini, kita nggak pernah ngelihat atau membaca sejarah beliau. Saya ini wali besar, jangan macam-macam kamu. Saya ini punya sir, punya karamah. Kalau saya tampakkan, kamu bisa begini-begini. Nggak pernah begitu Syekh Abdul Qadir. Justru beliau pernah mengatakan, saya adalah manusia terhina. Saya dibandingkan dengan orang tua lebih baik karena ibadahnya lebih banyak. Saya dibanding dengan yang lebih muda, lebih baik karena dosanya lebih sedikit. Dibandingkan diri saya dengan binatang sekalipun, lebih baik binatang daripada diri saya. Karena binatang tidak akan dihisab, sedangkan saya akan diminta pertanggungjawaban. Jadilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini harus kita ikuti. Mereka jauh daripada berbuat zalim, enggak pernah berbuat zalim ke manusia. Sayyidina Ali Zainal Abidin yang menjadi turunan Nabi Muhammad SAW, anaknya Imam Hussein. Beliau semasa hidupnya enggak pernah ninggalin 1000 rakaat setiap malam. Setiap sholat malam 1000 rakaat. Bahkan penduduk Madinah enggak ada orang yang miskin karena ada dia. Setiap malam beliau menghantarkan gandum berkarung-karung ditaruh di depan rumah orang-orang yang fakir miskin. Beliau tiba-tiba dihina ketika mau masuk ke dalam Masjidil Haram. Lagi mau ibadah, tiba-tiba dihina orang-orang. Kamu ngaku cucu Nabi, kamu ngaku sok suci, kamu. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, terima kasih. Yang Anda sebut kemungkinan itu hanya sedikit dari dosa yang saya punya. Yang saya punya lebih besar dosa daripada itu. Tiba-tiba ada orang nangis. Karena dia menghina Sayyidina Ali Zainal Abidin, disuruh. Karena beliau diiming-imingin uang. Nangis depan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kata beliau, saya minta maaf. Saya ini khilaf. Kenapa kamu khilaf? Tuh ada tongkrongan, ada bapak-bapak lagi ngumpul. Mereka itu yang suruh dia. Mau dikasih uang sebesar 1000 dinar. Yang penting Sayyidina Ali Zainal Abidin dibuat marah. Ternyata gak marah. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya sudah, kamu cuma dikasih 1000, murid-muridku kasih dia 2000. Jangan hanya 1000, kasih 2000 dinar. Sebagai ucapan terima kasih saya. Dia sudah menyebut dosa-dosa saya. Itu didikan Rasulullah tuh. Kita jangankan dihina ya. Anak kita berantem sama anak tetangga, orang tua keluar bawa golok. Betul kagak? Anak kecil ribut sama anak kecil, orang tua nggak terima. Anak kamu mukul anak saya, antar orang tua berantem hanya karena anak ribut dengan ini yang terjadi. Gimana kita bisa ngikutin Nabi kalau kita nggak bisa jauh dari perbuatan zalim? Makanya Syekh Al-Imam Al-Buti, tahu Syekh Al-Buti, seorang ulama besar di Syria yang meninggalnya di bom. Alim besar, diakui ilmunya oleh ulama sedunia, meninggal di bom, lagi ngajar di dalam masjid. Beliau bilang apa? Saya pernah suatu hari mimpi seorang wali besar. Ini wali salah satu ulama besar di Syria di zaman dulu. Saya mimpi dia, kata Syekh Al-Buti. Dan saya bertanya, bagaimana keadaan kamu di alam barzakh? Kata ini wali, keadaan kami semua umat Islam enak luar biasa. Semua orang Islam di alam barzakh enak, nggak ada nggak enak. Yang penting satu, kata dia, jangan pernah sombong kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sombong kepada Allah, ibadah malas, dan jangan sombong kepada Rasul, tidak mau menjauhi diri dari kezaliman. Selama kita nggak berbuat zalim, punya dosa di sisi Allah, kita dicatat sebagai pendosa, minta maaf, Allah pasti ampuni kita. Yang penting jauh dari kezaliman. Maka sampai kata Nabi apa? Yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain.
Orang mati syahid ketika perang, semua urusan dia dengan Allah lunas. Ibadah kurang, sempurna. Puasa kurang, sempurna. Salat kurang, sempurna. Karena mati syahid. Kecuali urusan dengan manusia, dain, utang bihutang. Kalau sama manusia repot, sama Allah, Allah Maha Pengampun. Maka coba kita ini tutup usia kita nggak punya masalah dengan manusia, selamat Anda. Memang kalau ada masalah sama manusia nggak bisa selamat, susah. Apalagi yang kita sakiti nggak ridho hatinya. Saya tetap akan tuntut di hari kiamat. Oh bahaya ini, bahaya. Orang biasa aja ngomong begitu, sangat bahaya. Apalagi yang ngomong ulama. Anda nyakitin hati ulama, tiba-tiba ulama ngomong begitu, saya akan tuntut kamu di akhirat. Oh udah, jangan harap di alam barzakh selamat, apalagi di hari kiamat. Hati-hati. Maka disitulah jangan pernah berbuat zalim. Maka kata Allah tuh, Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Kata Allah dalam hadis kursi, aku haramkan perbuatan zalim terhadap zatku, sehingga kalian wahai hamba-hambaku jangan saling menzalimi. Allah aja bilang saya enggak berbuat zalim kepada kamu wahai hambaku. Kamu satu sama lain jangan pernah berbuat zalim. Falau salimu min dzulmi ba'dihim ba'dha lan talaqu ila Allah. Jika manusia satu sama lain tidak pernah berbuat zalim, maka mereka akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi wali, orang soleh, dekat sama Allah, jauhkan perbuatan zalim kepada manusia. Cepat jadi wali. Kalau berbuat zalim, jangan harap memegang tasbih 1000 juga. Nyakitin orang mulu, jangan harap jadi wali. Jadi wali-wali dina iya. Atau jadi wali murid, insya Allah. Cuman jadi wali benar nggak bisa. Nggak bisa orang jadi wali nyakitin orang, nggak mungkin. Nggak mungkin bisa. Karena seorang wali itu safa al-qalb, hatinya bersih. Al-Habib Alwi bin Syihab, seorang wali kutub di Tarim, beliau bilang seorang wali jadi wali bukan karena ibadahnya banyak, bukan karena zikirnya banyak, tapi karena safaul qalb, hatinya bersih daripada kezaliman. Nggak pernah ada masalah di hatinya kepada manusia. Jadi wali. Coba itu bersihin dah. Maka ada seseorang sahabat Nabi sama Nabi disaksikan 3 kali dia penghuni surga. Kata Nabi, fulan min fulan yang masuk dari pintu terakhir masjid ahli surga. 3 kali berturut-turut yang masuk dia. Sayyidina Umar bin Khattab bingung. Jangan-jangan dia punya amalan khusus sehingga Nabi bilang dia penghuni surga. Sayyidina Umar datang ke rumahnya nginep 2 hari, nggak punya amalan khusus ini orang. Salat isya tidur, salat subuh dia siap-siap bekerja, salat zuhur kagak salat lagi, salat asar dia istirahat, nggak ada yang spesial. Sayyidina Umar bilang, saya ini dengar Nabi bilang kamu penghuni surga 3 kali. Amalan kamu apa? Katain orang, saya nggak banyak amal. Yang wajib saya jalanin, yang sunnah semampunya saya jalanin. Cuman saya punya prinsip satu. Setiap mulut saya, hati saya ingin menghina, menghardik, mencaci maki orang lain, saya beristighfar. Setiap ada niat mau nyakitin orang, astagfirullahaladzim. Niat mengeluarkan kata-kata kasar, astagfirullahaladzim. Sehingga kata Nabi dia penghuni surga. Maka Nabi kan ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, kasih saya wasiat khusus, jangan kasih orang lain. Nabi mengeluarkan lidahnya sendiri dan dipegang. Kata Nabi, kuffa anka hadza, jaga lisanmu. Jangan pernah nyakitin orang, kamu selamat. Maka orang kalau banyak diam selamat. Al-Imam Al-Ghazali bilang apa dalam kitab Ihya Ulumuddin? 70% lebih kehancuran sesama manusia dikarenakan lisan. Perang antar negara semua karena lisan. Pidato hina negara lain, hina presiden lain, perang gara-gara lisan. Lisan yang begini apa ya? Hanya segumpal daging kecil bisa ratusan ribu orang meninggal karena lisan. Maka jangan pernah berbuat zalim biar kita mudah sampai kepada
Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum mawqu'una kal midyan bisababi man yatlubahu. Akan tetapi manusia dalam kehidupannya adalah durhaka satu sama lain, seperti saling memiliki hutang bihutang. Kita hidupnya seperti masing-masing punya hutang. Saya nggak terima fulan bin fulan begini, dia nggak terima saya begini. Ngelihat tetangga beli mobil, saya nggak suka. Tetangga bikin hajatan besar, saya iri. Tetangga pergi haji, saya hina. Tetangga begini, saya nggak terima. Nah itu berarti ada masalah di hati kita. Ini bahaya. Cobalah setiap ngelihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain, kita doakan. Melihat tetangga pergi haji, alhamdulillah, mudah-mudahan haji mabrur. Kata malaikat, wala kamitslahu, kamu juga akan dapat haji mabrur. Karena setiap doa diaminkan sama malaikat. Ketika orang pergi haji, kita bilang, dari mana dia punya duit? Jangan-jangan mencuri dia, jangan-jangan korupsi dia. Kata malaikat, kamu juga. Jadi suatu saat kita akan maling ataupun kita akan korupsi. Doakan orang dengan kebaikan, malaikat bilang kamu akan mendapatkan yang sama. Orang tiba-tiba bangun rumah 3 tingkat, rumah kita hanya 1 tingkat, kita doakan mudah-mudahan rumahnya jadi berkah. Kata malaikat, kamu juga suatu saat rumah kamu akan bertingkat. Jangan pernah dendam atau ada masalah dengan orang. Yang kita hina semakin enak, Anda yang menghina akan semakin anjlok kehidupannya. Kita bilang fulan min fulan kayanya karena mencuri, kita akan semakin susah, dia akan semakin kaya. Cobalah ucapkan yang baik-baik sehingga hidup kita berkah dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan dengan kita selalu mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya, dalam perbuatannya, insyaallah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah negara kita, kampung kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makanya mulai sekarang coba niatkan jangan pernah berbuat zalim. Jangan pernah berbuat zalim. Kita pernah nyakitin orang, segera minta maaf. Jangan nunggu bulan puasa. Kan budaya kita kan bulan puasa doang minta maaf. Bagus, mau puasa minta maaf sangat bagus. Cuman jangan dijadikan budaya setahun sekali. Seperti halnya lebaran anak yatim 10 Muharram. Itu hanya ada budaya. Anak yatim gak boleh diingat hanya setahun sekali, tapi setiap saat harus ingat kepada anak yatim. Cuman kebetulan setiap 10 Muharram diadakan acara supaya yang tidak pernah ingat sama anak yatim jadi punya antusias untuk ingat kepada anak yatim. Tapi setiap saat harus ingat kepada anak yatim. Sama kayak Nabi, kita ingat sama Nabi setiap saat, jangan hanya di bulan Maulid. Bulan Maulid semua salawat. Habis maulid gak salawat lagi, ya kagak boleh. Salawat kepada Nabi gak boleh putus sampai kapanpun, sampai kita meninggal. Oke, di sini alhamdulillah nah, ratib dibaca, maulid dibaca, subhanallah. Karena maulid, karena salawat itulah yang membuat kampung itu berkah. Bukan hal lain, ada orang solehnya, ada ulamanya. Kita punya orang tua di sini, diiringi dengan salawat ke Nabi. Tempat yang disebut nama Nabi pasti turun rahmat. Karena kata ulama para aulia apa? Bidzikris shalihin tanzilur rahmah wa bi kaifa bi aslahis shalihin. Sebut nama orang saleh, rahmat turun. Bagaimana nyebut manusia yang paling saleh, yaitu Nabi Muhammad. Bukan rahmat lagi, keberkahan, anugerah, semua Allah turunkan di kampung karena kita membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam taat kepada Allah diangkat segala penyakit-penyakit kita, diberkahkan rezeki kita, dan insyaallah anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, istri kita menjadi istri yang salihah, suami menjadi suami yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqq al-Fatihah wa sirr al-Fatihah wa karamat al-Fatihah wa bihaqq man unzilat 'alaihi al-Fatihah wa bihaqq man qara'a al-Fatihah ya man anzala al-Fatihah ij'alna min al-ummah salihah waj'al fid dunya wal akhirati tijaratina rabihah wa umurana najihah wa hujajna wadihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna
Amin amin. Ya Allah. Dan